warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Mutiara Rahman dengan NIM 11820606015. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai struktur dan metabolisme protein. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS biokimia yang diampu oleh Ibu Sri Hartanti SPD MPD dan juga Ibu Eva Paulgia MSI. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai struktur dan juga metabolisme dari protein, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu protein. Nah, protein merupakan makromolekul yang paling banyak ditemukan di dalam sel makhluk hidup dan merupakan 50% atau lebih dari berat kering sel. Nah, protein ini memiliki jumlah yang sangat bervariasi, dimulai dari struktur maupun fungsinya. Kemudian, protein ini tersusun atas peptida-peptida yang membentuk suatu polimer yang disebut dengan polipeptida. Nah, setiap polimernya ini tersusun atas asam amino. Jadi, protein ini tersusun atas asam amino yang membentuk suatu ikatan yang disebut dengan polipeptida. Asam amino merupakan suatu molekul organik yang memiliki gugus karboksil dan juga gugus amino, yang mana pada bagian pusat asam aminonya ini terdapat suatu karbon asimetrik. Nah, karbon ini memiliki 4 tangan dengan gugus yang berbeda, yaitu diantaranya ada gugus karboksil, kemudian ada gugus amino atau hidrogen, dan juga gugus yang berbeda-beda yang disimbolkan dengan gugus R. Nah, gugus R ini nantinya disebut sebagai gugus samping atau gugus rantai samping. Kemudian di dalam protein ini tersusun atas 20 macam asam amino yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri dan juga sifat pada rantai sampingnya, yaitu gugus R. Selanjutnya yaitu mengenai struktur protein. Nah, karena protein ini disusun oleh asam amino yang sifat kimiawinya berbeda, maka protein ini akan dihubungkan melalui ikatan peptida dan terkadang dengan ikatan sulfida. Nah, maka dari itu protein akan mengalami pelipatan-pelipatan yang nantinya akan membentuk suatu struktur yang bermacam-macam. Nah, berdasarkan strukturnya ini, protein bisa dibedakan menjadi 4, yaitu ada struktur primer, struktur sekunder, kemudian ada tersier, dan kuaterner. Untuk yang pertama yaitu ada struktur primer. Nah, struktur primer ini merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dengan gugus alfa karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Nah, struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ini merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Nah, salah satu contoh dari struktur sekunder ini adalah alpha helix dan beta flange. Struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlilit atau terlipat secara berulang. Selanjutnya yaitu ada struktur tersier. Nah, struktur tersier ini dari suatu protein adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping atau gugus R berbagai asam amino. Nah, struktur ini merupakan konformasi 3 dimensi yang mengacu pada hubungan spasial antar struktur sekunder. Struktur ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yaitu ada ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan hidrofobik. Yang terakhir yaitu ada struktur kuaterner. Nah, struktur kuaterner ini adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik.
Protein dengan struktur kuaterner sering juga disebut dengan protein multimerik. Dari keempat struktur protein tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur primer merupakan struktur linear, kemudian struktur sekunder merupakan struktur 2 dimensi, kemudian struktur tersier merupakan struktur 3 dimensi, dan struktur kuaterner merupakan struktur yang membentuk kompleks. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai metabolisme protein. Nah, apa sih metabolisme itu? Metabolisme merupakan segala proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, metabolisme itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada katabolisme dan yang kedua ada anabolisme. Nah, anabolisme itu merupakan sintesis protein, yaitu merubah molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar sehingga membutuhkan energi berupa ATP. Sedangkan katabolisme merupakan kebalikan dari anabolisme, yaitu proses penguraian molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dan melepaskan energi berupa ATP. Adapun bahasan mengenai metabolisme protein, yaitu yang pertama ada katabolisme protein yang mencakup degradasi protein menjadi asam amino, kemudian ada katabolisme asam amino, dan ada siklus urea. Sedangkan yang kedua yaitu mengenai anabolisme protein yang mencakup biosintesis asam amino dan biosintesis protein. Untuk yang pertama yaitu ada degradasi protein. Nah, di sini degradasi protein atau polipeptida menjadi monomernya yaitu asam amino dikatalisis oleh enzim pepsin, tripsin, krimotripsin, karbopeptidase A dan B dan aminopeptidase. Nah, kemudian enzim pepsin menghidrolisis protein pada ikatan peptida pada sisi terminal amino dari residu asam amino aromatik. Kemudian menghasilkan peptida lebih pendek. Selanjutnya, enzim tripsin dan krimotripsin menghidrolisis peptida hasil pemotongan enzim pepsin. Dan kemudian enzim peptidase lebih lanjut mengkatalisis pemotongan peptida pendek menjadi asam amino bebas. Yang kedua yaitu ada katabolisme asam amino. Nah, di sini asam amino yang dihasilkan dari degradasi protein selanjutnya akan menjalani proses katabolisme. Nah, katabolisme ini terjadinya di hati. Kemudian jalur katabolisme asam amino untuk sebagian besar organisme hampir sama. Dan kunci katabolisme asam amino adalah pemisahan gugus amino dari karbon skeleton asam amino. Kemudian, proses pemisahan gugus amino dapat melalui reaksi transaminasi dan juga deaminasi. Untuk yang pertama yaitu ada reaksi transaminasi. Nah, di sini gugus asam amino itu dipindahkan atau ditransfer dari asam amino 1 kepada atom karbon alfa dari alfa ketoglutarat menghasilkan asam alfa keto. Nah, kemudian reaksi dikatalisis oleh enzim aminotransferase atau transaminase yang membutuhkan piridoksal fosfat atau PLP dan disebut juga sebagai vitamin B6 sebagai koenzimnya. Nah, reaksinya itu terjadi di dalam sitosol. Jadi, transaminasi merupakan proses perubahan asam amino menjadi asam keto. Nah, di sini juga terlihat bahwa ada transfer asam amino yang menghasilkan asam keto. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aminotransferase. Di sini ada contoh proses pemecahan protein yang terjadi di dalam tubuh. Nah, di sini ada alanin dan alfa ketoglutarat yang direaksikan bersama dan dikatalisis oleh enzim alanin aminotransferase sehingga menghasilkan virupat dan glutamat. Nah, di sini juga terlihat adanya transfer asam amino. Yang kedua yaitu ada reaksi deaminasi oksidatif. Nah, pada tahap ini glutamat yang dihasilkan dari reaksi transaminasi selanjutnya ditransport ke dalam mitokondria untuk menjalani tahap reaksi deaminasi oksidatif. Pada reaksi deaminasi oksidatif, gugus amino dihilangkan dari glutamat sehingga menghasilkan ion amonium atau NH4+. Nah, kemudian reaksinya ini dikatalisis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase yang membutuhkan NAD+ atau NADP+. Nah, pada reaksi ini terlihat ya bahwa
adanya perubahan dari glutamat menjadi alfa-ketoglutarate yang dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase. Di sini juga terlihat bahwa gugus aminonya itu hilang sehingga menghasilkan NH4+ atau yang disebut dengan ion amonia. Amonia yang dihasilkan dapat beracun bagi sel. Oleh karena itu, amonia bebas dikonversi terlebih dahulu menjadi senyawa tidak beracun sebelum diekspor ke hati atau ginjal. Nah, amonia ini bebas direaksikan dengan glutamat sehingga menghasilkan glutamin dengan bantuan enzim glutamin sintase. Nah, reaksi ini juga berlangsung dengan 2 tahap yang membutuhkan ATP sebagai sumber energi. Di sini sudah ada reaksinya, yaitu perubahan glutamat menjadi glutamin. Nah, pada tahapannya itu ada 2 tahap. Yang pertama, pada tahap pertama ini yaitu perubahan glutamat menjadi glutamin fosfat. Nah, di sini enzim yang mengkatalisisnya itu yaitu ada enzim glutamin sintase, dan pada tahap pertama ini, pada reaksi ini dibutuhkan ATP sebagai sumber energi yang diubah menjadi ADP. Selanjutnya yaitu ada tahap 2. Nah, tahap 2 ini yaitu di mana glutamin fosfat akan disintesis lagi sehingga menghasilkan glutamin. Yang ketiga yaitu ada siklus urea. Nah, jika tidak digunakan kembali untuk sintesis asam amino baru atau produk mengandung nitrogen lainnya, gugus amino ini akan dikeluarkan dari tubuh. Kemudian pada sebagian besar organisme air, nitrogen amino ini diekspresikan dalam bentuk amonia dan disebut sebagai organisme amonotelik. Amonia selanjutnya akan dibuang dan larut ke dalam air. Kemudian pada manusia dan sebagian hewan lain, nitrogen amonia ini akan diubah ke dalam bentuk urea yang disebut juga sebagai organisme ureotelik. Untuk selanjutnya akan diekskresikan. Nah, sedangkan pada burung dan reptil, nitrogen amino akan diekskresikan ke dalam bentuk asam urat yang disebut sebagai organisme urikotelik. Nah, sedangkan pada tanaman, semua gugus amino akan digunakan kembali dan ekskresi nitrogen terjadi hanya pada kondisi tidak biasa. Pada organisme ureotelik tadi, amonia akan dikonversi ke dalam bentuk urea melalui siklus urea. Produksi urea ini terjadi di dalam hati. Nah, urea ini lalu akan dikeluarkan ke dalam aliran darah dan masuk ke ginjal untuk selanjutnya diekskresikan ke dalam bentuk urin. Selanjutnya yaitu tahapan dari siklus urea. Nah, siklus urea ini terdiri atas 4 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu senyawa karbamoil fosfat akan mendonasikan gugus karbamilnya kepada ornitin sehingga membentuk sitrulin dengan melepaskan asam piruvat. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim ornitin transkarbamoilase. Selanjutnya yaitu tahapan kedua. Nah, pada tahapan kedua, senyawa sitrulin akan bereaksi dengan ATP dan membentuk senyawa antara yaitu sitrulil AMP. Nah, sitrulil AMP ini akan bereaksi dengan aspartat dan membentuk senyawa argininosuksinat. Dan reaksi ini dikatalisis oleh enzim argininosuksinat sintase. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu senyawa argininosuksinat selanjutnya akan diputus oleh enzim argininosuksinase dan membentuk senyawa arginin dan fumarat bebas. Nah, fumarat bebas akan masuk ke dalam siklus Krebs, sedangkan arginin akan menjalani tahap terakhir dari siklus urea. Kemudian tahapan yang keempat yaitu ada enzim arginase yang memotong arginin menjadi urea dan ornitin. Nah, ornitin selanjutnya akan ditransport ke dalam mitokondria untuk kembali mengawali berlangsungnya siklus urea. Untuk yang selanjutnya yaitu ada anabolisme protein. Nah, yang pertama yaitu mengenai biosintesis asam amino. Nah, biosintesis asam amino ini dalam prosesnya membutuhkan nitrogen. Sumber nitrogen terpenting adalah udara. Namun hanya sedikit organisme yang dapat mengkonversi nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang bermanfaat bagi kehidupan organisme. Organisme ini mampu memfiksasi nitrogen atmosfer dan mengubahnya menjadi NH3 atau NH4+. Kemudian, nitrogen yang tereduksi dalam bentuk NH4+ akan diasimilasi ke dalam bentuk asam amino. Nah, sebagai contohnya adalah sintesis glutamin dari glutamat yang dikatalisis oleh enzim glutamin sintase. Enzim ini ditemukan pada semua organisme.
Selain dalam bentuk NH4+, sumber nitrogen untuk biosintesis asam amino juga diperoleh dari senyawa-senyawa antara yang dihasilkan melalui jalur glikolisis, siklus Krebs, atau pentosa fosfat. Selanjutnya, jalur biosintesis asam amino diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok berdasarkan prekursor yang digunakan, yaitu yang pertama ada alfa-ketoglutarat, yang kedua ada 3-fosfogliserat, yang ketiga ada oksaloasetat, yang keempat ada virupat, yang kelima fosfoenol virupat dan eritrosa 4-fosfat, dan yang keenam yaitu ada ribosa 5-fosfat. Yang kedua yaitu biosintesis protein. Nah, pada hakikatnya biosintesis protein ini merupakan tahap penyusunan molekul protein, yaitu polipeptida dari monomer-monomernya yaitu asam amino. 20 jenis asam amino digunakan untuk biosintesis protein. Nah, adapun organel yang terlibat dalam biosintesis protein adalah ribosom. Komponen lain yang turut berperan adalah tRNA. Biosintesis protein ini berlangsung dalam 5 tahap. Nah, yang pertama yaitu ada tahap aktivasi asam amino, kemudian yang kedua ada inisiasi, yang ketiga elongasi atau pemanjangan, yang keempat terminasi atau pengakhiran dan pelepasan, dan yang kelima yaitu ada pelipatan dan pengolahan protein pasca translasi. Nah, setiap tahap tersebut membutuhkan komponen pendukung. Berikut ini telah disajikan tabel berupa tahapan biosintesis protein beserta komponen penting yang dibutuhkan dalam mendukung terjadinya proses biosintesis protein. Nah, di situ sudah ada tahapannya dalam 5 tahap dan juga komponen penting yang dibutuhkannya. Untuk tahapan yang pertama yaitu ada aktivasi asam amino. Nah, aktivasi asam amino ini terjadinya di sitosol. Enzim aminoasil tRNA sintase akan mengkatalis reaksi esterifikasi 20 asam amino kepada tRNA yang sesuai membentuk aminoasil tRNA. Nah, setiap enzim aminoasil tRNA sintase ini spesifik untuk satu asam amino saja. Tahapan yang kedua yaitu ada inisiasi. Nah, faktor inisiasi yaitu IF1 dan IF3 terikat pada subunit 30S ribosom. Kemudian subunit 30S ribosom ini akan berikatan dengan mRNA. Kemudian tRNA yang telah mengikat residu metionin akan mengenali kodon AUG pada mRNA. Dan akhirnya faktor inisiasi 2 yaitu IF2 akan ikut bergabung dalam kompleks. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, subunit 50S ribosom akan bergabung membentuk kompleks inisiasi dengan subunit 30S ribosom dan mRNA. Dengan bergabungnya subunit 50S ribosom ini, faktor inisiasi IF1, IF2, dan IF3 akan dilepaskan. Seperti yang tertera pada gambar di samping. Tahapan yang ketiga yaitu pemanjangan. Nah, pada tahap ini aminoasil tRNA akan bergabung dengan kompleks inisiasi. Jenis aminoasil tRNA yang masuk bergabung disesuaikan dengan kesesuaian antikodon pada aminoasil tRNA dengan kodon pada mRNA. Selanjutnya akan dibentuk ikatan peptida antara asam amino pertama dan kedua. Setelah ikatan peptida dibentuk, tRNA pertama tidak lagi mengikat residu asam amino atau terdealisasi. Proses terakhir pada tahap pemanjangan yaitu ribosom akan bergerak dari arah 5 menuju 3 mRNA. Kemudian tRNA yang tidak lagi mengikat residu asam amino akan dilepaskan. Nah, selanjutnya aminoasil tRNA berikutnya yang antikodonnya komplement dengan kodon mRNA akan masuk untuk melanjutkan proses pemanjangan rantai polipeptida. Tahap yang keempat yaitu terminasi. Nah, tahap terminasi ini berlangsung saat salah satu dari kodon terminasi dijumpai pada mRNA, yaitu ada UAA, UAG, dan UGA. Nah, kodon terminasi atau kodon stop ini tidak memiliki pasangan antikodon yang sesuai pada tRNA, sehingga yang masuk ke dalam kompleks bukan aminoasil tRNA yang baru, melainkan faktor pelepasan atau RF. Masuknya RF ini menyebabkan terjadinya hidrolisis ikatan tRNA dan rantai polipeptida. Nah, rantai polipeptida atau protein ini akan lepas dari kompleks. Kondisi ini akan menyebabkan kompleks yang terbentuk antara subunit ribosom yaitu 30S dan 50S dan mRNA berakhir. Nah, masing-masing komponen akan lepas.
Tahap yang kelima yaitu ada pelipatan dan pasca translasi. Tahap terakhir dari sintesis protein ini adalah pelipatan rantai polipeptida menjadi bentuk 3 dimensi dan mengalami pengolahan pasca translasi agar dapat aktif secara biologi. Nah, adapun beberapa pengolahan pasca translasi diantaranya yaitu ada modifikasi ujung amino dan karboksil, kemudian ada penghilangan sekuens sinyal, kemudian ada penambahan rantai samping karbohidrat atau glikosilasi, kemudian ada penambahan gugus prostetik, dan lain sebagainya. Baiklah, cukup sekian pembahasan mengenai struktur dan metabolisme protein pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.